Nggak terus, nggak 7 hari berat, enggak. Ya, apa namanya, dicicil, 1 hari kena, besoknya enggak, besok lagi kena lagi terus gitu. Itu dihitung masanya. Kayak gitu. Berarti begitu dilihat kan udah lebih 15 atau lebih 2 hari. Berarti 17 hari umpama. 2 hari itu wajib diqadha salatnya. Kayak gitu. Ini ya, wajib diqadha, digantiin salatnya. Nah ini kalau seandainya yang si suami nanti sampean jadi suami kelak ya kan, punya istri begitu, dikit-dikit ini enggak salat kan. Enggak taunya apa, enggak dihitung. Nah, kacau urusannya. Enggak taunya apa, lebih daripada darah haid, lebih daripada darah nifas. Itu seperti itu. Makanya di sini diketahui, oh ini loh haid seperti ini nifas seperti ini. Selain ini dan ini berarti istihadah. Berarti istihadah tetap wajib melakukan kewajibannya. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau haid dan nifas. Wa yahrumu 'ala rajuli wat'uha, dan haram 'ala rajuli atas laki-laki, atas suaminya, wat'uha, mengalap suka. Wat'uha, berhubungan suami istri dengannya. Nggak boleh. Wat tamattu'u bima baina surratiha wa rukbatiha, dan ngambil ngalap suka bima baina surratiha, yang antara pusar wa rukbatiha dan lututnya. Jadi haram bagi laki-laki untuk berhubungan suami istri dengannya kalau seandainya istrinya itu kena haid dan nifas. Dan ngalap suka, ambil keenakan, kenikmatan antara pusar sampai dengan lutut. Nah ini daripada hal tersebut. Ada yang tanya di sini tentang khuffain, membasuh kedua sepatu, dan juga yang dimaksud dengan dima'ul mar'ah, darah yang ada di kalangan kaum wanita. Ada yang tanya? Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu wajib jam berapa, Mi? Sekarang. 3 ini berarti tidak ada. Ini. Amal haidu, adapun darah haid, fahuwa, yaitu darah haid ad-dam, darah alladzi yang yakhruju, keluar, min rahimil mar'ati, dari rahim perempuan, ala sabilil adah, atas jalan kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya kalau kita itu apa ya namanya, runtutannya, teratur maksudnya. Ala sabilil adah, atas jalan teratur, tiap bulan keluar terus kayak gitu. Adatnya begitu. Wasihah, dan jalan sehat. Ya, jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan atas jalan terbiasa, adatnya, dan juga jalan sehat. Itu ya. Jadi sehat, perempuan keluar darah haid itu sehat. Enggak ngulentrek itu. Apa namanya? Manyun aja. Terus nggak bisa ngapa-ngapain umpama, enggak. Sehat jalannya. Ya, ataupun adatnya. Adat itu apa namanya? Memang setiap bulannya. Wa man nifasu, adapun darah nifas, wahwa, yaitu darah nifas, ad-damul kharis, adalah darah yang keluar akibal wiladah, sebab akibat melahirkan.
sebab akibat daripada melahirkan itu nifas. Jadi kalau enggak melahirkan ya bukan darah nifas. Wa amal istihadah, dan adapun darah istihadah fahiya, darah istihadah ma yakhruju minha, ma perkara yakhruju yang keluar minha darinya bisababi maradin, karena sebab sakit au nahwihi, atau contohnya atau semisal sakit. Yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dengan sebab sakit atau semisalnya. Ya, jadi apa namanya? Begitu sudah nggak sehat, ya kan, nggak melahirkan, berarti kan lagi sakit, terus tidak apa namanya tidak melahirkan, terus keluar darah. Nah, itu daripada istihadah. Zamanul haidi, masanya haid, wa qallu sinnin, wa qallu, dan paling sedikit, sinni tahidu fihal mar'ah tis'u sinin, wa aqallu sinni, dan paling sedikit usia, tahidu haid fiha, dari usia tersebut, al mar'atu perempuan, tis'u sinin 9 tahun. Paling sedikit daripada keluar darah haid di dalamnya adalah perempuan yang keluar darah haid tersebut, paling sedikit adalah masa ketika masuk usia 9 tahun. Wa aqallu muddatal haid, dan paling sedikit muddatal haid, zaman atau masa keluarnya darah haid, yaumun 1 hari, wa lailatu, dan malamnya 1 hari 1 malam. Paling sedikit masanya keluar darah haid itu adalah sehari semalam. Wa atwalu muddatihi 15 yauman, dan paling banyak muddatihi masa keluarnya haid 15 yauman, 15 hari 15 malam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Wa aglabuhu, dan kaprahnya, maksudnya umumnya, dan pada umumnya keluar daripada darah haid tersebut sittatu ayyamin aw sab'atu ayyam, yaitu 7 aw sab'atu ayyam, atau 8 hari. 6 sampai dengan 8 hari. Ya, umumnya daripada keluarnya darah haid tersebut 6 sampai 8 hari. Wa in tajawaza damul haidi an 15 yauman fahuwa istihadah. Wa in tajawaza, dan kalau seandainya keluar damul haid, darah haid, an 15 yauman, lebih daripada 15 hari 15 malam, fahuwa istihadah, maka darah itu adalah darah istihadah. Kenapa dijelaskan masa haid, masa istihadah? Karena nanti akan masuk di dalam yang diharamkan ketika haid apa. Itu. Kalau sudah lewat masa daripada haid, berarti istihadah. Nah, istihadah tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Maka disebutkan masanya haid, yaitu biar tahu, oh nih kalau sudah masa haid berarti nggak boleh nih, nanti di bawah dijelaskan. Zamanul hamli, masanya hamil. Wa aqallu, dan paling sedikit zamanin masa libaqail hamli, bagi tetapnya kehamilan fi batnil mar'ah, di perutnya perempuan, sittatu ashhurin, adalah 7 bulan. Paling sedikit masanya tetapnya seseorang perempuan hamil itu adalah ketika 7 bulan. Jadi kalau sudah 7 bulan ke atas, ya maka disebut sebagai hamil. Itu. Maka kalau di bawah 7 bulan tuh belum sempurna si janin di dalam perutnya, di dalam perut perempuan tersebut. Maka tidak bisa disebutkan sebagai masa daripada kehamilan. Wa atwaluhu arba'u sinin, wa atwaluhu, dan paling lama
Dan paling lama hamil arba'u sinin, 4 tahun. Waduh, ada ya perempuan hamil sampai 4 tahun. Kayak gitu. Jadi kalau umpama baru setahun, 2 tahun di dalam perut nggak keluar, maka kalau dalam ilmu fikih boleh, masih itu masa hamil. Tapi kalau sekarang dokter nggak bisa, udah lewat 9 bulan aja udah, ini harus dioperasi nih, ini harus pokoknya harus keluarin, nah gitu. Padahal dalam hal ini apa? Paling masa hamil tuh lamanya itu 4 tahun. Maka dijelaskan Imam Syafi'i aja 2 tahun hamilnya. Kayak gitu. Ya, apa namanya, ibunya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i di dalam perut itu adalah 2 tahun. Kalau sekarang udah ketar-ketir, orang tuanya udah ketar-ketir juga, dokternya juga udah nyaranin urus macam-macam. Padahal kalau dalam hal ini arba'una arba'u sinin. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya hamli bihasabi adatin nisa, dengan melihat kadar daripada perempuan, tis'atu asyhur, yaitu 9 bulan. Dan umumnya melihat daripada kadar perempuan itu adalah 9 bulan. Kadarnya 9 bulan. Umumnya 9 bulan. Zamanun nifasi, masa nifas. Wa qallu zamanin, dan paling sedikit masa linuzuli damin nifasi, daripada keluarnya darah nifas, lahdhatun, 1 tetes. Wa aksaruhu, dan paling banyak nifasituna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya nifas keluar arba'una yauman, 40 hari. Fa idza zadat dam ala sittina fa huwa istihadah. Fa idza zada, dan tatkala nambah ad-damu darah ala sittina, atas 60 hari, fa huwa, maka dam tersebut istihadah, itu adalah darah istihadah. Jadi kalau sudah lewat 60 hari maka namanya istihadah. Kalau sudah lewat 15 hari namanya istihadah, bukan lagi darah haid, bukan lagi darah nifas. Ma yahrumu bisababil haidi wan nifas. Ma, perkara sesuatu, yahrumu yang diharamkan, bisababil haidi, karena sebab haid, wan nifas, dan karena sebab nifas. Wa yahrumu, dan haram alal mar'ati, atas perempuan, bisababil haid, karena sebab haid, wan nifas, dan nifas. Sittatu asya'a, itu ada 6 perkara, ada 6 hal. Apabila perempuan kena haid dan nifas, maka haram melaksanakan 6 perkara ini. Yang pertama adalah as-sholatu, haram sholat. Yang kedua at-tawafu, haram tawaf, gak boleh keliling Ka'bah. Yang ketiga masul mushafi wa hamluhu, memegang dan membawa Al-Quran, mushaf. Yang keempat qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran. Yang kelima al-muksu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Yang keenam as-saumu, puasa. Nah, ini haram. Berarti kalau seandainya lebih 15 hari bukan lagi darah haid, namanya darah istihadah, berarti tetap wajib sholat. Kalau sedang umroh ataupun tawaf, sedang haji, maka tetap wajib tawaf, tetap memegang, membawa Al-Quran, kayak gitu, tetap wajib puasa. Ini daripada melewati batasan haid atau batasan nifas, kayak gitu ya. Jadi jangan begitu datang darah enak nggak sholat, kayak gitu. Jangan lu udah lebih, nggak taunya begitu dihitung-hitung udah lebih nih, waduh udah lebih 15 hari, ya kan? Maka 15 hari itu wajib sholat. Terus bagaimana tuh Pak? Jadi ganti sholatnya. Makanya kalau perempuan kadang-kadang harus lihat kalender, jadwalnya kapan. Kan kadang. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Pada sore hari ini kita akan kembali belajar tentang ilmu fikih. Setelah kemarin kita belajar tentang tayamum, maka pada sore hari ini kita akan belajar pada bab selanjutnya, yaitu yang menjelaskan tentang diperbolehkannya mengusap kedua sepatu kita ketika kita wudhu. Jadi kalau seandainya kita memakai sepatu, boleh nggak dilepas sepatunya, tapi ada beberapa syarat dan ketentuan. Jadi boleh diusap sepatunya, kakinya nggak usah. Nah ini, jadi ada beberapa syaratnya, ada ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu alal khuffain. Membasuh alal khuffain, atas kedua telapak kaki yang tertutupi oleh alat, ya berarti kan sepatu. Al-mashu alal khuffain, membasuh atas kedua sepatu, udah gitu aja. Ya bunayya, wahai anakku, katsiran banyak, ma talbasu perkara talbasu yang dibasuh, fi qadamaika khuffain, di kedua kaki engkau, khuffain sepatunya. Hidaain satirain limahallil fardi. Hidaain alat, dua alat, satirain yang tertutup, limahallil fardi, di tempat yang wajib. Fatajidu, maka diketemukan as-su'ubata, su'ubah, wal masyaqqata, masyaqqah, keringanan, fi khal'iha, di dalam hal tersebut, marrotin iddatan li ghuslir rijlain, marrotin satu kali, iddatan pada waktu, li ghuslir rijlain ketika membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain sampai dengan kedua mata kaki, fil wudu'i di dalam wudu. Lidzalika, karena hal tersebut, rakhasa ay sahala, meringankan, Allahu, siapa Allah, laka bagimu, antam saha, untuk membasuh, ala khuffaika, atas kedua sepatu tersebut, badalan sebagai ganti, min ghusli rijlaika, daripada membasuh kedua kakimu. Fal masu, adapun membasuh, alal khuffain, atas kedua sepatu, rukhsatun, itu keringanan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, fil wudu'i, di dalam wudu, la fil ghusli, tidak di dalam mandi. Wahai anakku, sungguhnya banyak apa yang dibasuh di kedua kaki engkau yang dapat meringankan. Diketemukan di dalamnya adalah su'ubah dan juga masyaqqah, kemaslahatan, dengan membasuh satu kali ketika kita membasuh kedua kaki kita sampai dengan mata kaki di dalam wudu. Yang demikian itu adalah rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk kalian membasuh kedua kaki kalian sebagai ganti, untuk membasuh kedua sepatu kalian sebagai ganti daripada membasuh kedua kaki. Membasuh kedua sepatu ini termasuk adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam wudu, tidak di dalam mandi. Jadi boleh ketika kita wudu, ya, terus kita tetap memakai sepatu, nggak usah dilepas sepatunya, yang dibasuh adalah kedua sepatunya sebagai ganti membasuh kedua kaki. Nah ini, itu hukumnya boleh. Nah ini bawahnya baru syarat-syaratnya. Syurutul khuffaini, syaratnya khuffain membasuh kedua sepatu.
Wa yushtaratu, dan disyaratkan fil khuffain, ketika membasuh sepatu, arba'atu asya'a, itu ada 4 macam. Yang pertama ayyakuna tahiraini, keduanya tahiraini, suci. Kedua sepatunya suci. Bisa jaga kesucian sepatu nggak? Nah, ini susah, dia nggak susah menjaga kesucian sepatu. Ya, tahiraini, dua-duanya suci. Itu. Yang kedua ayyakuna safiqatain ay kasifain bihaitsu yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang kedua ayyakuna safiqatain, tebal. Ayyakuna, ada sepatu tersebut, safiqataini, tebal. Ay kasifaini, jelasnya tidak tembus. Bihaitsu, sekira-kira, yumkinu, memungkinkan tatabu'ul masyi alaihima, sekira-kira tatabu'u, ngikut al-masyi alaihima, sesuatu alaihima, atas safiqatain. Yang kedua, syarat dari sepatu tersebut, sepatunya itu tebal, tidak tembus, kayak gitu. Jadi kalau seandainya masuk air, kita usap airnya, nggak tembus sampai ke dalam. Nah itu sepatunya, sepatu yang anti air. Boot bisa ya kalau sekarang bootnya. Sepatu ya, sepatu boot kali itu yang tidak tembus air. Nah ini. Yang ketiga ayyakuna siyasatiraini lil qadamaini ma'al ka'bain. Yang ketiga ayyakuna, ada sepatu tersebut satiraini, menutupi, lil qadamain, dampal kaki. Dampal kaki itu jari kaki, ya pokoknya kaki bawah ini. Ma'al ka'bain, sampai dengan mata kaki. Jadi ada sepatu tersebut menutupi sampai dengan mata kaki, dari mulai bawah ya kaki kita sampai dengan mata kaki. Tingginya segitu maksudnya, minimal. Kayak itu. Jadi nggak boleh di bawah mata kaki sepatunya, kayak sepatu zaman sekarang itu, sepatu anak muda yang di bawah mata kaki. Nah itu enggak. Itu di atas, ya sepatunya ini nutupin sampai dengan kedua mata kaki, sampai atasnya. Yang keempat ayyabda'a lubsahuma ba'da ikmali ghaslir rijlain. Ayyabda'a, diawali, lubsahuma, membasuh keduanya, ba'da ikmali ghaslir rijlain, setelah sempurna, setelah beres membasuh kedua kaki. Yang keempat ini contohnya begini. Umpama kita mau pakai sepatu nih, nanti ada dijelaskan juga berapa harinya boleh dibasuh itu sepatu. Umpama terakhir kita wudhu, begitu terakhir kita wudhu, ya basuh kakinya, terus nggak batal-batal lagi setelah wudhu itu, sholat umpama, habis itu kita pakai sepatu. Begitu pakai sepatu nggak dilepas-lepas sepatunya. Nah jadi artinya apa? Memakai sepatu itu terakhir jangan sampai kita batal wudhu. Jadi memakai sepatunya terakhir kita punya wudhu, belum batal. Nah ini ya, jadi bukan lagi bangun tidur pakai sepatu terus enggak. Jadi pakai sepatunya itu daripada apa? Setelah kita membasuh kedua kaki, kakinya dibersihin, ya. Jadi punya wudhu dalam hal itu. Muddatu jawazil mashi, masa bolehnya membasuh. Nah ini masanya, masa bolehnya membasuh. Al-muddatu, masa allati yajuzu, yang boleh al-mashu, membasuh, alal khuffain, atas kedua sepatu. Biha, di dalamnya, yaumun walailatun, 1 hari 1 malam, lil muqimi, bagi orang yang mukim, fi baladihi, di negaranya, di daerahnya. Bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam bolehnya membasuh kedua sepatunya ketika wudhu tanpa dilepas daripada sepatu tersebut dari kakinya.
Ya, masanya adalah 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim nih, kayak kita nih. Ya, mukim di daerah ini 1 hari 1 malam. Wa salasatu ayyamin bilayaliha lil musafir, wa salasatu ayyam dan 3 hari bilayaliha dengan malamnya lil musafiri bagi orang yang dalam perjalanan. 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Pakai sepatu nggak dilepas-lepas gitu. Ya, itu masaknya bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Ya, itu syaratnya tadi. Ya, harus bersih, suci sepatunya. Wa tuhsabul muddatu ibtidaan min awwali hadasin ba'da lubsil khuffain. Wa tuhsabul muddatu, dan adanya masa ibtidaan dimulai min awwali hadasin, daripada awal terkena hadas, ba'da lubsil khuffain, sampai dengan setelah membasuh kedua sepatu. Jadi awal masa daripada dimulainya dibasuh kedua sepatu kita itu, ya, terakhir hadasnya kapan, sampai dengan kita selesai membasuh kedua sepatu kita. Mubtilatul masih, yang membatalkan membasuh, jadi batal, nggak boleh dibasuh sepatunya, harus dilepas berarti. Mubtilatul mashi, batal mashi, al mashi membasuh. Wa yabdulul masu, dan batal al masu apa membasuh bi salasati asya, karena sebab 3 perkara. Yang pertama khal'ul khuffain. Khal'ul khuffaini, yang pertama adalah ruksaknya sepatu. Ya, bisa entah itu bolong, entah itu tembus, nah itu ini ya. Jadi baru 1 hari sepatunya udah jebol. 1 hari baru 1 hari bagi yang musafir udah jebol kayak gitu, sepatunya udah tembus. Nah ini batal. Yang kedua inqidaul muddah, selesainya masa. Selesainya masa berarti bagi orang yang mukim 1 hari semalam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Lebih dari kesananya, maka itu inqidaul muddah. Yang ketiga hudusu ma yujibul ghusla, berhadas ma yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi. Pakai sepatu nggak taunya mimpi kayak gitu, sehingga wajib mandi. Nah itu batal, otomatis harus dibuka sepatunya. Nah ini yang ketiga daripada yang membatalkan. Jadi yang membatalkan ketika kita membasuh kedua sepatu kita itu, yang pertama adalah apabila sepatunya tersebut rusak. Yang kedua telah melewati masanya. Yang ketiga terkena hadas yang mewajibkan untuk kita mandi besar atau mandi junub kayak gitu. Ya, ini 3 hal yang membatalkan hal itu. Hikmatul mashi alal khuffain, hikmah membasuh alal khuffain, atas 2 sepatu. Hikmahnya apa? Mimma la syakka fihi anna dinana dinal Islam. Mimma la syakka, tidak ada keraguan fihi di dalamnya, anna dinana, sungguhnya agama kita al-Islam. Agama Islam dinun hanifun, yaitu agama hanifun, yang fleksibel. Ya, enggak kaku, enggak saklek kayak gitu. La yukallifuna illa biqadri istita'atina. La yukallifuna, tidak memberatkan kita, illa biqadri istita'atina, kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Fa idza labisna fi qadamaina khuffain, tatkala kita membasuh fi qadamaina, kedua kaki kita, khuffain ada sepatu, wajadna, maka kita menemukan
masyaqqatan azimatan. Masyaqqah, rukhsah azimatan yang besar fi khal'ihima di dalam membasuh khuffain. Kullama natawaddu, setiap kita akan wudu. Lidzalika, karena demikian, rakhasa, memberikan keringanan Allah, siapa Allah, lana, bagi kita, annamsaha ala khuffaina, annamsaha, untuk membasuh, ala khuffaina, atas kedua sepatu kita, badalan, sebagai ganti, min ghuslir rijlain, daripada membasuh kedua kaki, ma'al ka'bain, sampai dengan kedua mata kaki. Wa fi dzalika, dan yang dari hal seperti itu, minat tashil ma la yakhfa, daripada tashil ma la yakhfa, yang tidak memberatkan, tidak meringankan, tidak menjadi gampangin kayak gitu. Hikmahnya membasuh kedua sepatu kita, bahwa tidak ada keraguan, sesungguhnya agama kita adalah agama yang fleksibel, tidak kaku, tidak saklek, ya, tidak memberatkan kita, kecuali dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak boleh gampangin, gampang tapi nggak boleh menggampangkan, mudah tapi jangan memudah-mudahkan. Gitu maksudnya, ya. Jadi mudah tapi tidak memudah-mudahkan, gitu ya. Itu. Jadi fleksibel tapi tidak dibikin kalau kita itu sembarangan. Ini. Jadi tatkala kita akan membasuh kedua kaki kita, kita masih pakai sepatu, maka diperbolehkan membasuh hal tersebut ketika kita akan melaksanakan wudu. Yang demikian itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah untuk membasuh kedua sepatu kita sebagai ganti membasuh kedua kaki. Nah, ini daripada al-mashu alal khuffain, membasuh kedua kaki ketika kita akan melaksanakan wudu. Dima'ul mar'ati, darah al-mar'ah, perempuan. Anwa'ud dima, macam-macam darah. Yakhruju, keluar, minal mar'ati, daripada perempuan, daripada wanita, salah satu anwa'in minad dima'i, 3 macam warna minad dima'i, daripada darah. Darah yang keluar dari perempuan macam-macamnya ada 3. Kenapa sih yang laki-laki juga harus belajar tentang ini? Karena nanti kalian akan menjadi ayah, kan jadi kepala keluarga. Ntar kalau nggak tahu darah, nggak tahu haid, nifas, bagaimana? Itu ya. Apalagi yang laki-laki, ntar begitu ada darah kabur, repot. Ini ya, jadi harus tahu masaknya hal yang seperti itu. Apa itu yang 3? Yang pertama adalah al-haidu, haid, wan an-nifasu, yang kedua nifas, yang ketiga al-istihadah, istihadah. Yang pertama adalah yang keluar dari darah perempuan, itu adalah haid. Yang kedua nifas, yang ketiga istihadah.